Tunggu. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. 3, 2, 1. Intro dulu. Enjoy. Yo, what's up semua? Balik lagi di Asir ID. Jadi kali ini gua mau unboxing sebuah liquid cooling buat CPU. Jadi ini mereknya tuh MSI, dan karena gua mau ngerakit CPU baru menggunakan prosesor Intel Alder Lake, dan prosesor ini juga udah nyampe, cuman motherboardnya belum nyampe. Dan di bagian prosesor ini itu kita nggak dapet yang namanya CPU cooler, jadi ya gue harus ngebeli sendiri secara terpisah. Dan di depan gue ini udah ada yang namanya MSI MAG C240 gitu. Jadi sekarang langsung aja kita unboxing CPU coolingnya. Jadi bisa dibilang ini gue beli dari Surabaya. Kenapa? Karena gue bingung sih, maksudnya ini CPU cooling tuh ada gap harga yang begitu jauh gitu. Maksud gue ada beberapa toko yang ngejual ini di kisaran harga di atas 1,5 juta, dan gua cuman ngebeli ini tuh di harga 900.000, 900 sejutaan lah, sejuta lebih dikit, 1.020.000 atau berapa. Kan menurut gue itu selisihnya lumayan jauh ya, apalagi kan ini mereknya itu dari MSI, sedangkan CPU cooling yang gua tahu tuh yang di harga 800 ribuan aja tuh itu dapat ya, mungkin dapat merek yang Deep Cool atau dari ID Cooler gitu. Jadi menurut gue ini termasuk murah sih, maksudnya produk MSI di harga sejuta beda tipis gitu, karena yang lainnya tuh biasanya sejuta setengah ke atas. Nah, jadi di sini masih di double 2 dus, jadi mau bukanya agak susah, cok. Mungkin kita giniin aja nih kalau bisa. Wow. Jadi ini dia penampakan dari box dari MSI MAG C240-nya nih. Ini bagian belakang dan ini bagian depannya. Jadi di sini ditulis tuh di bagian sini ditulis kalau dia udah support LGA 1050, LGA 1151, 1155, dan banyak lagi lah pokoknya. Dia udah support AM4 juga. Dan yang paling penting itu dia udah support di sini LGA 1700, yang mana itu LGA yang paling baru sih. Karena Intel Alder Lake atau generasi 12 dia menggunakan LGA 1700. Tapi di sini kelihatan plastiknya sih kayak udah dibuka nih. Dibuka terus sama dia diselotip lagi, gue nggak tahu sih kenapa. Kita buka aja plastiknya, coy. Nah, jadi kurang lebih penampakan dari apanya tuh namanya CPU coolernya tuh kayak gini. Nanti dia bakal nempel sama prosesor dan bakal ada heatsink. Oh iya, ini udah dibuka sih. Gue nggak tahu ini kenapa dibuka, entah dia mau ngecek atau emang naruh kartu garansi. Biasanya garansi ditulis dulu dan itu dia buka dulu apa gimana. Jadi di sini tuh yang pertama kita dapat ketentuan garansi dari PT Arta Adia. Dan di sini ada petunjuk buat liquid cooling dari C atau dari seri C atau dari seri P. Di sini tuh gue pakai liquid cooling seri C240, yang mana 240 itu melambangkan dari panjang heatsink dari cooling ini. Jadi misalkan kalian mau ngepasang suatu CPU cooling itu biasanya kalian harus lihat spesifikasi dari casing CPU kalian, karena ada beberapa CPU, ada beberapa casing komputer itu yang nggak support di 240 gitu.
Jadi menurut gua kalian misalkan mau nge-build suatu komputer, kalian harus ngelihat itu sih spesifikasinya. Nah, di sini kita dapat liquid coolingnya. Ini lumayan sih. Jadi dia kabelnya juga udah braided. Di sini bisa dilihat. Nah, kurang lebih penampakannya kayak gini nih. Jadi nanti ini bagian heatsink. Kita buka dulu deh. Karena kemungkinan gue baru ngerakit PC-nya sih besok gitu. Soalnya motherboardnya belum nyampe. Nah, ini jadi bagian kabel radiatornya. Jadi prinsip kerjanya sih sebenarnya nanti di sini ada pump di bagian yang aliran hybrid braided ini tuh ada air di dalamnya. Jadi misalkan kalian nyalain komputer kalian, air ini bakal ngalir dari sini ke sini dan ke heatsink sini. Dan yang heatsink ini nanti bakal ditempelin sama kipas ini nih. Dia bakal ngedinginin air yang suhunya lebih panas di CPU ini. Jadi pendinginan CPU kalian tuh bisa dibilang lebih optimal pakai kayak ginian dibandingkan kalian tuh make yang CPU cooler yang biasa gitu, yang kipas doang. Oh ya, di bagian sini juga ada kabel RGB sama kabel power. Jadi kalian tuh bisa nanti ngatur-ngatur cooling ini dengan warna RGB yang kalian mau gitu, coy. Di sini juga ada kipasnya. Ini kipas yang nanti bakal dipasang di sini. Kalian jangan sampai salah pasang, gue bilang sih. Karena ya pastiin kalau anginnya itu ngehembus ke arah heatsink. Mungkin jadi kalian harus ngebaca dulu bagian mana yang bagian ngehembusin dan mana yang bagian intake dan outtake. Sini kita dapat dua kipas. Ini menurut gue kipasnya apa ya? Solid sih dibandingkan kipas casing gue yang biasa. Ini bahannya jauh lebih tebel. Nah, di sini kita dapat beberapa soket yang tersedia buat CPU cooling ini. Nah, ini yang paling baru nih. Kita dapat soket LGA 1700 yang mana tuh soketnya jauh lebih panjang daripada soket-soket yang biasanya. Oh, ternyata kita di sini udah dapat cooling ini juga nih, apa tuh, thermal paste-nya juga udah dapat di sini. Ini thermal paste. Dan di sini ada beberapa baut. Di sini ada baut-baut, kumpulan baut. Dan ada di sini ada soket. Ada tulisannya nggak nih soket apa? Oh, ini seri Intel, mungkin dia LGA 1200. Dan ini soket, nggak ada keterangannya di sini. Mungkin yang satunya lagi itu soket dari AMD gitu. Karena setiap soket tuh, setiap motherboard tuh punya soket yang beda-beda gitu. Dan sekian aja video unboxing dari MSI MAG C240 ini. Semoga video gua bermanfaat. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video gua, dan jangan lupa subscribe karena satu subscribe kalian sangatlah berarti buat gua.